posong lahi-lahi, manang posong boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisini hutani halape, namange bati hutan. Airina ono mari rodi tompade batan, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Pasu-pasu debata jauh bang, ari paradianan lai, jala di parbadian, ima patik pao pantoni, ulahoni lingolumi. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Masih tetap sukacita ya walaupun ibadahnya melalui virtual. Nah adik-adik sekolah minggu, ini adalah hari Minggu. Waktunya kita untuk beribadah, memuji Tuhan Yesus dan juga mendengarkan firman-Nya. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya, kidung jemaatnya dan juga persembahannya. Jangan lupa juga tersenyum, lupakan dulu game-gamenya, oke? Nah, kita akan memasuki ibadah. Biar semangat, kakak mengajak adik-adik sekolah minggu untuk bernyanyi lagu pujian judulnya Senin sampai Minggu. Lagu ini lagu yang gembira. Jadi adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri dan gerakan badannya. Kita nyanyi sama-sama, oke? Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai ibadah pagi ini. Berkati kami, berkati juga orang tua kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah dan akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan Yesus, tuntun kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah sekarang kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1. Hidup
Mari kita dengarkan titah yang ke-10. Titah yang ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Ayat hafalan dalam minggu ini yang tertulis Keluaran pasal 2 ayat yang ke-10. Begini bunyinya ya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Ya, ayat hafalan divideokan, dikirim ke grup guru sekolah minggu dan orang tua paling lama hari Jumat. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak mereka kehendaki. Amin. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Amin. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Amin. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Amin. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya untuk kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, dan sebanyak yang mereka kehendaki. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus ambil roti itu dengan ucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Amin. Terima kasih.
ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Sebanyak yang mereka kehendaki. Amin. 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Amin. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, lalu mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Amin. Terima kasih. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Amin. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Amin. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Amin. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak mereka hendaki. Amin. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Amin. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ.
itu. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Amin. Terima kasih. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Terima kasih. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Amin. Terima kasih. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya ikan-ikan itu, sebanyak mereka hendaki. Amin. Terima kasih. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Amin. Terima kasih. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Terima kasih. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucapkan syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Amin. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Begitu juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Amin. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka itu yang duduk di situ. Demikian juga ikan-ikan itu, yang sebanyak mereka kehendaki. Amin. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Warta untuk minggu ini, ya. Persembahan minggu kemarin jumlahnya Rp185.000, ya. Ayat hafalan jangan lupa ya dikirim ke grup orang tua dan guru sekolah minggu. Yang ketiga, buat adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, dalam satu minggu ini ya, kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu serta diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan khotbah pada ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1 dan ayat 2.
sampailah kita kepada bagian membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dahulu, kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu ini secara online. Kami bisa tetap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami sedang membaca, sedang merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Semua ini Tuhan karena kami mengasihi-Mu, kami memuja-Mu Tuhan. Kami tidak ingin mencari berkat-Mu saja, tapi karena kami Tuhan benar-benar menjadi anak yang memuliakan nama-Mu Bapa. Terpujilah Bapa nama-Mu sekarang dan sampai selamanya. Dalam Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kitab hari ini yang kita baca adalah kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Musa dari pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita baca sama-sama. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang anak laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang tengah-tengah terberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatlah bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkanlah bagi tuan putri seorang inang penyusu dan perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Saud putri Firaun kepadanya, baiklah, maka pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah orang inang penyusu dan perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Saud putri Firaun kepadanya, baiklah, maka pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, aku telah menariknya dari air. Jadi adik-adik sekolah minggu, renungan hari ini diambil dari kehidupan Musa, seorang Musa tokoh Perjanjian Lama. Bahwa kita tentu tahu bahwa Musa adalah seorang utusan Tuhan, seorang nabi yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Karena dahulu bangsa Israel itu hidup terjajah di tengah-tengah bangsa Israel. Ceritanya begini, bahwa zaman dahulu bangsa Israel itu hidup di kerajaan Mesir, bertambah banyak, sehingga membuat orang-orang Mesir ini cemburu. Akhirnya Raja Firaun atau Firaun dari yang memerintah kerajaan Mesir itu membuat keputusan bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir di tengah-tengah kerajaan Mesir harus dibunuh. Tetapi bayi perempuan boleh hidup sehingga nanti ketika besar bisa menjadi budak. Nah, terdapat pasangan yang bernama Amram dan Ibu Yokebed. Bapak Amram dan Ibu Yokebed ini sebenarnya sudah punya 2 orang anak. Yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan. Yang laki-laki diberi nama Harun dan yang perempuan diberi nama Miriam. Harun dan Miriam akhirnya mempunyai seorang adik laki-laki.
bayi yang baru lahir itu akhirnya diselamatkan oleh ibunya, disembunyikan sehingga tidak dibunuh oleh para tentara Mesir. Bagaimanakah caranya dia menyelamatkan bayi itu? Yang tentunya kita baca tadi, caranya dengan membuang bayi itu ke sungai Nil. Supaya tidak tenggelam, bayi itu diletakkan di papan yang aman sehingga tidak terserap air. Adik-adik sekolah minggu, ceritanya bayi itu dihanyutkan oleh ibunya sendiri, oleh keluarga sendiri di dalam kotak yang aman sehingga tidak akan tenggelam dan tetap akan mengapung di atas sungai. Sampai ditemukan oleh putri Firaun, dan putri Firaun itu sendiri tertarik dengan bayi itu, tapi dia tidak bisa merawatnya. Kemudian mendekatlah kakak dari bayi itu yang bernama Miriam dan berkata kepada putri itu bahwa ada seorang ibu yang bisa menyusui bayi itu, yaitu sebenarnya adalah ibu dari bayinya sendiri. Kemudian bayi itu diserahkan kepada ibunya sendiri untuk dibesarkan dan diberikan air susu ibunya sendiri. Sehingga ketika sudah besar, agak besar, bayi itu dikembalikan kepada putri untuk menjadi anak angkatnya. Kemudian putri memberi nama, bayi itu namanya adalah Musa. Adik-adik tentu sudah kenal yang namanya, sudah biasa pernah mendengar seorang nabi Tuhan bernama Musa. Pada akhirnya nanti Musa adalah seorang yang utusan Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Dia terpanggil oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari siksaan bangsa Mesir. Adik-adik tentu paham bahwa bangsa Israel itu tumbuh bertambah besar di tengah-tengah kerajaan Mesir. Kerajaan Mesir, bangsa Mesir tidak suka dengan melihat bahwa bangsa Israel itu tumbuh besar di tengah-tengah mereka. Akhirnya dijadikanlah bangsa Israel itu budak, pembantu, tukang, disiksa untuk bekerja tanpa diberikan kehidupan yang layak. Tuhan mendengar penderitaan, doa, harapan dari bangsa Mesir itu, sehingga dipilihnya lah Musa, dipanggilnya Musa, dan Musa merespon bahwa bangsa Israel itu bisa dibebaskan berkat tangan Tuhan sendiri yang bekerja melalui Musa, sehingga Musa bisa memimpin, bisa berbicara kepada raja bahwa dia bisa membawa bangsa Israel itu keluar dari perbudakan tanah Mesir. Hal ini menyiratkan bahwa tidak ada doa yang tidak didengarkan Tuhan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Bahwa Tuhan mempunyai 1001 melihat bahwa bangsa Israel itu tumbuh besar di tengah-tengah mereka. Akhirnya dijadikanlah bangsa Israel itu budak, pembantu, tukang, disiksa untuk bekerja tanpa diberikan kehidupan yang layak. Tuhan mendengar penderitaan, doa, harapan dari bangsa Mesir itu, sehingga dipilihnya lah Musa, dipanggilnya Musa, dan Musa merespon bahwa bangsa Israel itu bisa dibebaskan berkat tangan Tuhan sendiri yang bekerja melalui Musa, sehingga Musa bisa memimpin, bisa berbicara kepada raja bahwa dia bisa membawa bangsa Israel itu keluar dari perbudakan tanah Mesir. Hal ini menyiratkan bahwa tidak ada doa yang tidak didengarkan Tuhan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Bahwa Tuhan mempunyai 1001 cara untuk menjawab doa-doa kita orang percaya. Bahwa doa-doa yang serius diucapkan, dilantunkan kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan mendengar dan menolong umatnya. Seperti dari cerita ini tadi, bahwa Tuhan membebaskan umat Israel
Tuhan menjawab doa-doa umat Israel dengan perantaraan Musa. Adapun Raja Mesir yang berusaha menggagalkan supaya bangsa Israel tetap menjadi budak sepanjang hayatnya tidak berhasil. Tapi akhirnya lewat Musa dan umat-umat pilihan lainnya bahwa bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Itulah adik-adik, kita di sini bahwa kita percaya bahwa tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan, bahwa Tuhan bisa mendengar segala doa kita dan menjawab doa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih kami sudah berjaya, kami sudah membaca firman-Mu Tuhan, bahwa tidak ada rencana-Mu yang sia-sia Tuhan. Buat kami Tuhan, seperti bangsa Israel, bebaskan dari kerajaan Mesir Tuhan. Iman kami Tuhan, kami ingin punya seperti itu Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami seperti Musa Tuhan. Kami bisa membawa teman-teman kami Tuhan, kami bisa membawa orang percaya-Mu Tuhan untuk bebas daripada penyiksaan-Mu Tuhan. Kami bisa membawa mereka kepada-Mu Tuhan Yesus, bahwa dan Engkau sendiri Tuhan menyelamatkan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, dan nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302 ayat 1 dan ayat 2. Kita tutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam. Kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang,
70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu, segenap hatimu.